Sri Mulyani, gaji 13 ASN PNS, PPPK, TNI, Polri dan pensiunan dicairkan mulai tanggal 1 Juni tahun 2023, berikut rincian komponen besarannya. Pemerintah memutuskan akan kembali mencairkan gaji ke-13, berikut ini merupakan bocoran jadwal pencairan gaji 13 aparatur sipil negara ASN 2023. Dalam konferensi pers secara virtual pada Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023 kemarin, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI memberi keterangan terkait tunjangan Hari Raya THR dan gaji 13 untuk ASN. PP 15 2023 yang baru diterbitkan juga mengatur mengenai pembayaran gaji ke-13 untuk membantu keluarga-keluarga terutama pada saat tahun ajaran baru, yaitu membantu untuk belanja-belanja pendidikan bagi putra-putri keluarga ASN. Gaji ke-13 akan dibayarkan mulai bulan Juni 2023, di mana gaji ke-13 komponennya sama dengan THR tahun ini. 2023. Gaji 13 akan dibayarkan mulai bulan Juni tahun 2023, di mana gaji 13 komponennya sama dengan THR tahun ini, kata Sri Mulyani. Dikatakan Sri Mulyani, besaran komponen gaji 13 sama dengan tunjangan hari raya THR, yaitu gaji pokok, tunjangan melekat. Adapun tunjangan melekat terdiri dari tunjangan keluarga dan tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural fungsional, atau tunjangan umum lainnya. Terkait pengaturan pelaksanaan teknis pembayaran gaji 13, kata Sri Mulyani bakal diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Karena keseluruhan dari PP masih membutuhkan aturan Peraturan Menteri Keuangan, untuk bisa melaksanakan amanat PP 15 tahun 2023, tegasnya. Terakhir, Bendahara Negara itu menyatakan, Peraturan Menteri Keuangan tersebut untuk mengatur THR dan gaji ke-13 untuk pemerintah pusat, yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sedangkan, untuk pemerintah daerah kata Sri Mulyani, perlu mengeluarkan peraturan kepala daerah untuk bisa menjalankan PP nomor 15 tahun 2023. Mengenai THR dan gaji 13 dengan kebijakan dan pembayaran THR dan gaji 13 ini, tentu diharapkan perekonomian akan terus momentum yang berjalan masyarakat bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri, ujar Menkeu. Tahun 2023 ini, komponen THR berupa gaji pensiun pokok dan tunjangan yang melekat, pada gaji pensiun pokok tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural fungsional umum, dan 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Sementara itu untuk instansi dari fiskal daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. THR yang tadi terdiri dari gaji dan pensiunan pokok tunjangan melekat dan 50% tunjangan kinerja, juga diberikan bagi ASN daerah, paparnya. Selain itu, Ani memaparkan, THR tahun ini akan diberikan kepada seluruh aparatur sipil negara ASN, dan pensiunan yang terdiri dari ASN pusat, prajurit, TNI, Polri dan pejabat negara sekitar 1,8 juta orang. ASN daerah yaitu 3,7 juta orang termasuk di dalamnya guru, ASN daerah, yang menerima tunjangan profesi guru sebanyak 1,1 juta guru dan guru ASN daerah yang menerima tamsil yaitu 527,4 ribu orang, tuturnya. Menkeu menyampaikan, alasan pembayaran tunjangan hari raya THR dan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil PNS dan pensiunan tak cair secara penuh. Menurutnya, hal tersebut didasari oleh ketidakpastian ekonomi global, meski kondisi anggaran pendapatan belanja negara APBN sudah membaik dan penanganan COVID-19 masih terkendali. Kondisi geopolitik yang mempengaruhi kondisi ekonomi, dan tren kebijakan moneter untuk menangani inflasi yang cenderung ketat. Maka kebijakan pemberian THR tunjangan hari raya dan gaji ke-13 disesuaikan dengan tantangan dan kondisi saat ini, ujarnya. Rincian besaran komponen gaji 13 sama dengan THR. Berikut penerima rincian komponen THR dan gaji 13 ASN 2023. 1. Komponen THR dan gaji ke-13 untuk PNS. Untuk besaran THR PNS dan gaji ke-13 terdiri atas gaji pokok, 50% tunjangan kinerja,
tunjangan suami atau istri, tunjangan anak dan tunjangan jabatan. Gaji pokok PNS akan diberikan sesuai golongan dan masa kerjanya mulai dari Rp1.560.000 sampai Rp5.900.000. 2. Komponen THR dan gaji ke-13 untuk PPPK. Merujuk Perpresri Nomor 98 Tahun 2020, besaran THR dan gaji ke-13 untuk PPPK terdiri atas gaji pokok, 50% tunjangan kinerja, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak dan tunjangan jabatan. Sesuai dengan golongan dan masa kerja, pegawai PPPK akan menerima mulai dari Rp1.795.000 sampai dengan Rp6.786.000. 3. Komponen THR dan gaji ke-13 untuk TNI. Besaran THR dan gaji ke-13 untuk TNI terdiri atas gaji pokok, 50% tunjangan kinerja, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, dan tunjangan jabatan. Adapun gaji pokok TNI berdasarkan golongan dan masa kerjanya mulai dari Rp1.643.000 sampai dengan Rp5.930.000. 4. Komponen THR dan gaji ke-13 untuk Polri. Besaran THR dan gaji ke-13 untuk Polri terdiri atas gaji pokok, 50% tunjangan kinerja, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, dan tunjangan jabatan. Gaji pokok Polri berdasarkan jabatan, golongan, hingga masa kerjanya mulai dari Rp1.643.000 sampai dengan Rp5.930.000. 5. Komponen THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan. Berdasarkan SK pensiunan yang disesuaikan dengan golongan terakhir saat pensiun, komponen yang didapat yakni 1. Tunjangan kinerja diberikan sebesar 50% dari gaji pokok yang diterima setiap bulan. 2. Tunjangan keluarga terdiri atas tunjangan suami atau istri sebesar 10% dari gaji pokok dan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, termasuk anak tiri dan anak angkat. 3. Tunjangan pangan terdiri atas tunjangan beras sebesar 10 kg beras atau Rp72.000 per orang dan tunjangan uang makan eselon I dan 2 sebesar Rp35.000. Sedangkan untuk eselon 3 sebesar Rp37.000 dan eselon 4 sebesar Rp41.000 per hari. 4. Rincian tunjangan jabatan untuk eselon I akan diberikan sebesar Rp5.500.000 dan tunjangan jabatan untuk eselon IB sebesar Rp4.375.000. Untuk eselon IA sebesar Rp3.250.000, IIB sebesar Rp2.250.000, 3A sebesar Rp1.260.000. Untuk IIB Rp980.000, IVA Rp540.000, IVB sebesar Rp490.000, FA sebesar Rp360.000. 5. Rincian tunjangan umum untuk golongan I sebesar Rp175.000, golongan 2 sebesar Rp180.000. Golongan 3 sebesar Rp185.000 dan golongan 4 sebesar Rp190.000. Demikian sekilas informasi mengenai pencairan gaji 13 ASN. Terlepas kapan tepatnya nanti akan dicairkan, semoga gaji 13 yang diterima bisa digunakan dengan baik sebagaimana mestinya. Demikian informasi tentang pencairan gaji 13 tahun 2023, semoga bermanfaat dan terima kasih.